Hi everyone, welcome back di episode 9 Sweet Home. Seluruh penghuni apartemen berkumpul untuk memakamkan Jae-Hon. Jisoo yang masih sakit pun berusaha untuk datang ke pemakaman Jae-Hon. Pemakaman pun berlangsung. Jisoo yang tak sanggup lagi lalu pergi dan menangisi kepergian Jae-Hon. Dia mengingat semua perkataan Jae-Hon sebelum dia pergi menemui ajalnya. Tak selang beberapa lama, Eunyu datang menghampiri Jisoo. Mereka pun berbagi kesedihan mereka. Disinilah Jung Jae-Hon dimakamkan. Sang-wook datang dan memberinya minuman alkohol yang biasa Jae-Hon minum. Di lantai atas, kakek Han sedang bercerita kepada Seo-Kyung bahwa di apartemen ini memiliki lantai bawah tanah. Di tengah cerita mereka, Yong-soo berkata bahwa ada mobil yang akan datang menuju apartemen. Mobil itu seperti mobil para tentara. Mobil itu menerobos masuk ke pagar bawah apartemen dan menangkap satu pria, yaitu seorang pria yang sedang mengintip Seo-Kyung saat mandi. Jari tangan pria itu dipotong oleh mereka dan dimasukkan ke salah satu koper. Pak Han memberi Yong-soo tugas, yaitu bersembunyi dan jangan sampai ketahuan. Salah satu pria mencoba memeriksa tempat persembunyian Yong-soo, namun ternyata Yong-soo tidak ada di sana. Semua penghuni apartemen dikumpulkan dalam suatu lingkaran. Mereka tidak boleh keluar dari lingkaran tersebut. Namun ada seorang wanita yang keluar dari garis lingkaran tersebut dan dia ditembak oleh ketua pemberontak itu. Salah seorang anggota pemberontak itu masuk ke suatu ruangan. Dia bertemu Jisoo di sana dan dia mengorek-ngorek isi perut Jisoo menggunakan pisau. Dan tak lama kemudian rekannya datang dan berkata bahwa dia dipanggil oleh bosnya. Namun ternyata pria itu dibohongi oleh rekannya. Di sisi lain, Seo-Kyung sedang mencari senjatanya, namun dia tidak menemukannya. Sementara Sang-wook, dia bertemu dengan dua orang anggota dari pemberontak itu. Saat Sang-wook hendak menghadapi mereka, Seo-Kyung membantunya dan mengatakan bahwa senjata itu milik Seo-Kyung. Kembali ke para penghuni apartemen. Ketua pemberontak itu bertanya, siapa pemimpin dari apartemen ini? Dan Eun-hyuk pun menunjuk diri. Di sisi lain, Seo-Kyung dan Sang-wook bertemu dengan Yong-soo di langit-langit apartemen. Yong-soo bercerita kepada mereka bahwa dia diselamatkan oleh monster. Eun-hyuk dibawa pemberontak itu ke ruang isolasi dan menemui istri dari Pak Kim. Ketua geng pemberontak itu membunuh istri Pak Kim di depan mata Eun-hyuk. Seo-Kyung datang dan mengalihkan perhatian mereka. Tidak tinggal diam, para penghuni apartemen pun melakukan rencana mereka. Namun sayang, rencana mereka gagal. Di tengah kekacauan itu, istri Pak Kim datang dan membunuh seorang anggota dari pemberontak itu. Dan saat dia hendak membunuh Eun-hyuk, Hyun-soo pun bangkit dan menghadangnya. Hyun-soo mencekik leher dari istri Pak Kim itu hingga akhirnya dia tumbang. Dan Hyun-soo pun juga tumbang. Ketua dari pemberontak itu menyuruh anak buahnya untuk membakar ibu ini dan juga membawa Hyun-soo ke lantai paling atas. Tak selang beberapa lama, salah satu anak buahnya yang tadi menemukan Jisoo, dia membawa Yuri ke suatu ruangan di tempat Jisoo berada. Sepertinya pria ini hendak memperkosa Yuri. Namun di saat yang sama, Jisoo bangkit dan hendak mengajarnya.
Tak lama kemudian, Yuri pun mengambil pisau dan tidak sengaja untuk menusuknya. Yikyung keluar dari persembunyiannya dan menembak salah satu pria anggota pemberontak itu. Salah seorang anggota lainnya menendang perut Yikyung, dan akhirnya para penghuni apartemen bekerja sama untuk menyelamatkan Yikyung. Hingga akhirnya pria ini tewas ditembak oleh Yikyung. Kembali ke Hyunsu. Hyunsu sekarang sudah berada di lantai atas bersama para pemberontak. Ketua dari pemberontak itu menembak Hyunsu. Tiba-tiba anggotanya membunuhnya. Dan salah seorang anggota lainnya menembaki pria ini. Tapi pria ini tidak mati, malahan dia yang mati. Jadi mungkin pria ini adalah salah satu eksperimen yang berhasil pada hari ke-15-nya dan melarikan diri. Jadi intinya pria ini adalah orang yang terinfeksi spesial. Dan pria ini adalah orang yang membunuh seluruh penghuni gereja sebelum para perompak itu datang ke apartemen ini. Satu orang anggota yang selamat berhasil turun ke lantai bawah dan dikepung oleh para penghuni apartemen yang banyak menggunakan senjata. Dia memberikan selembaran kertas yang berisi laporan pengaduan untuk orang yang terinfeksi spesial. Hyunsu membawa orang ini ke tempat Ibu Im yang akan berubah menjadi monster. Seluruh penghuni apartemen bersiap di depan lift dan membawa senjata mereka. Oke semua, terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan episode terakhirnya nanti.